Itu tadi kita lanjutkan dulu nih ngobrol singkat tadi ya. Itu untuk yang menginspirasi ya dari seorang Mbak Dini ya. Tadi kan sempat nyobain usaha gitu kan, yang sempat juga ngerasain bergaul ya dengan orang-orang yang high class gitu ya, sosialita. Itu apa tuh yang mungkin ini bisa menjadi satu hal yang bisa dipetik juga dari Mbak Dini gitu ya? Iya. Ya akhirnya ini beralih profesi menjadi banting setir ya. Itu apa Mbak? Ini bisa jadi inspirasi juga untuk smart listener yang mendengarkan perbincangan kita di sore hari. Iya, alhamdulillah memang saya punya banyak teman-teman, sering bergaul. Kira-kira ya begitulah istilahnya, suka nongki ke sana sama geng ini, nongki ke sini sama geng itu, begitu kan ya. Dari situ ya mulai ini sih belajar melihat-lihat mereka, kayaknya enak ya punya kehidupan seperti ini, mau apa aja bisa, mau ini. Dan itu memang pada saat itu kan Mbak Dini juga usahanya masih lancar masih gitu ya, jalan, bisa menyesuaikan ya kehidupannya. Iya, masih menyesuaikan dengan itu ya. Melihat-lihat juga mereka usaha, mereka ada usaha, mereka ada ini, dan ya sering sharing juga, sharing cerita, saya usahanya begini, ini begini, ini begini, ambil positifnya di situ, mulai jadi ada dalam hati juga, nanti kalau saya punya usaha juga saya mesti seperti mereka gitu. Terus pada saat ini Mbak Dini, tadi kan usahanya lancar, terus Mbak Dini ada kendala ya usahanya, itu gimana untuk respon dari teman-temannya? Motivasinya seperti apa? Iya, itu awal jualan ini itu banyak suara-suara sumbang. Apa tuh? Banyak yang bilang ikut-ikutan, itu kan sudah banyak yang gitu. Itu nanti on off juga kayak seperti dulu, nanti nanti nggak jalan lagi, paling jalan sebulan 2 bulan. Pokoknya sudah ada brand yang terkenal kan dari bakso goreng ini. Sebelum ada Basgo CP Dewi, dipikirnya cuma ikut-ikutan sama itu gitu. Itu langsung jadi dalam hati saya saya nggak bisa diginiin. Saya harus buktikan sama ke semua, lebih kepada mereka yang suara-suara sumbang itu, saya harus buktikan Basgo ini harus besar juga. Basgo ini bukan ikut-ikutan, cuman sekedar ikutan tren aja gitu kan. Lagi laku bakso goreng jadi ada Basgo juga, nggak boleh seperti itu. Jadi dia harus survive, harus jalan gimana pun caranya, Basgo harus besar. Ya, dan sejak itu Mbak Dini juga informasi juga ke suami gitu ya? Iya, itu saya cerita, pasti cerita sering. Kalau sudah malam sudah ini pasti cerita sama suami. Jadi ya saling kasih motivasi, saling menguatkan, kata suami, ya sudah pokoknya kita jalan saja, enggak usah dengar yang begitu, itu dijadikan pelajaran, jadikan penyemangat buat membuktikan ke semua orang kalau kita juga bisa, Basgo CVDW juga bisa gitu. Dan itu menjadi kunci gitu ya, untuk bisa bersama-sama ya. Ini harus survive begitu. Ada pengalaman unik dari Mbak Dini dari usaha-usaha sebelumnya? Usaha yang di mana itu apa ya? Itu tadi ya mungkin ya. Ada pengalaman unik juga, mungkin bisa di-share juga ke Smart Listener. Ya, itu pernah waktu masih yang usaha sudah mulai nggak jalan, sudah mulai kan yang awal-awal pandemi juga kos-kosan itu kan kosong, karena anak-anak kuliah kan pada pulang kampung, mereka nggak ada yang sekolah nggak ada yang sekolah, jadi kosong. Sudah mulai tabungan sudah mulai goyang. Itu ada satu itu hari anak saya yang kecil itu waktu itu memang lagi kosong, dia lagi main sama teman-temannya di luar, terus temannya jajan kan, dia masuk, ibu mau jajan. Waktu itu bapaknya belum pulang lagi, masih ada urusan di luar. Ibu belum punya uang, ibu ndak ada uang nak. Ibu, ya sudah. Tapi dia
memang anak saya itu nggak selalu menuntut harus ada gitu, karena memang sudah diajarkan dari kecil. Jadi ya sudah dia keluar, saya di dalam ngintip, dia lihat, saya ngintip dari luar, dia liatin temannya jajan, dia sendiri nggak jajan. Itu aduh. Rasanya tuh ya sebagai seorang ibu gitu ya, hancur Mbak. itu yang akhirnya saya nggak bisa, anak-anak saya nggak bisa begini. Mereka juga harus sama seperti teman-temannya. Ini mungkin salah saya sebagai orang tua. Begitu waktu itu saya begitu. Itu yang memang menjadi kekuatan. Itu betul-betul jadi kekuatan saya. Anak-anak saya ya, selamanya nanti nggak boleh seperti ini lagi. Mulai dari situ ya sudah mulai bangkit, mulai berpikir, mulai betul-betul fokus, mau usaha, ini usahanya harus seperti apa, harus begini, yang betul-betul bisa jalan terus usahanya seperti itu, enggak yang sama yang kemarin lagi on off gitu. Saya nggak mau lagi seperti itu. Setidaknya untuk jajan anak saya. Ini untuk apa ya? Untuk keperluan sehari-hari saja dulu ya, untuk keperluan di dapur gitu kan ya. Ya ini menjadi kunci utama yang awalnya gitu ya. Terus ini juga ya pasti ini juga menjadi hal yang disaringkan juga ya kepada suami ya. Oke. Wow. Ini memang rasanya itu sangat yang biasanya anak saya itu minta ada, memang langsung ada, terus tiba-tiba mulai begitu kan, itu kayak gimana ya rasanya. Ya tentu Mbak Dini ya, tadinya kan memang untuk secara perekonomian kan memang lancar dulu ya. Itu kan kalau dari orang yang punya terus menjadi orang yang serba cukup gitu kan, itu agak-agak bagaimana ya untuk adaptasinya ya, untuk memberi informasinya juga ke anak-anak itu bagaimana Mbak Dini? Itu susah sekali Mbak. Maksudnya yang kemarin anak-anak itu setiap minta langsung ada, terus tiba-tiba harus dikasih pengertian yang detail ke mereka. Kalau sekarang kehidupan kita sudah begini, lagi susah pandemi begini, juga, itu dikasih pengertian pelan-pelan ke anak-anak. Jadi gantian. Kadang saya mengeluh sama suami, Pak tolong bilang sama anak-anak. Saya sudah kasih tahu, cuman mungkin kalau bapaknya ngomong lagi mungkin mereka bisa lebih mengerti, kan? Ya sudah. Itu dimulai dari anak yang pertama gitu. Dimulai dari anak pertama sampai yang kecil. Dikasih pengertian satu-satu, terutama yang kecil itu kan Mbak, yang bungsu itu. Yang namanya anak kecil kan mana tahu. Harus punya kan? Harus ada. Harus ada. Oke. Akhirnya ya untuk Basgo CV Dewi ini ada begitu. Ini bagaimana Mbak? Untuk secara konsepnya sendiri bagaimana yang dibuat bersama suami Mbak Dini? Untuk konsep dari Basgo CV Dewi. Ya, jadi kita konsepnya seperti yang awalnya kan seperti itu ya. Yang biasa ya, menggoreng begitu. Saya bilang apa yang membedakan dengan Basgo yang sudah ada Iya, itu yang awalnya saya bilang sama suami kan. Lagi ngobrol nanti kita begini. Saya bilang kita harus punya sesuatu yang beda dari yang memang sudah ada di luar. Akhirnya kita putuskan, pertama kalau soal rasa pasti ya beda. Kita bedanya di porsi. Di porsinya Mbak. Kalau yang sebelumnya, kalau yang Mbak Dini beli biasanya porsinya berapa Mbak? Pokoknya beda lah sama. Saya kalau yang Basgo itu kan biasanya lihatnya di mana? Kalau pas lagi ada Car Free Day gitu iya. Seperti itu kan ya? Iya kan? Iya, biasanya kan ada yang isi 6, ada yang isi 7. Nah, kita harus jadi hitung-hitungan sama suami, kalau kita misalnya kasih isi 8 atau 10 bagaimana, misalnya untungnya gimana, apa nanti dari itu kita masih bisa jalan terus, jangan sampai kita jualnya nanti malah rugi gitu kan. Ada yang mengatakan katanya sampai bawangnya juga dihitung ya. Iya, harus dihitung sedetail mungkin Mbak. Bumbunya harus dihitung. Jadi misalnya kan ini bahan dasarnya ayam. Nah, itu jadi gimana? misalnya dari berapa ekor ayam dikasih
jadinya nanti berapa kilo. Jadi itu semuanya dihitung betulnya. Oh bisa lah kata suami. Oh ya sudah. Ini yang tugas menghitung siapa? Saya. Ibu-ibu lah biasa. Ibu-ibu kan nggak mau rugi. Pokoknya semua detail dihitung, ditulis gitu. Jadi perincian dari dari pasar itu semua sudah ditulis, dihitung ya. Ya, terus sampai menentukan harganya dari ibu ya. Sudah menentukan harga. Makanya saya bilang harganya kita samakan saja sama mereka itu, tapi kita beda di porsi. Kita harus berani kasih beda porsinya. Ya. Nggak takut rugi? Alhamdulillah nggak rugi. Ada untungnya. Iya, ya. Kalau usaha kuliner memang begitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Jadi untuk mulai dari proses untuk secara konsep gitu ya. Konsepnya memang kan ada banyak bakso goreng ya sudah di banyak, Makassar ya. Tapi yang menjadi pembeda dari bakso sama ini sambal. Ada satu lagi saya sambal. Itu gimana saya. no? Gimana? Karena biasanya kan yang lain-lain di luaran itu sambalnya memang ada dua. Ada yang sambal tumis, ada sambal. Tapi tunggu dulu. Kita break dulu ya untuk sejenak ya. Oke. Baik, Sobat Listener, Anda jangan kemana-mana. Untuk Senin Inspirasi kita lanjutkan setelah beberapa pesan berikut ini.